Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian dalam kondisi sehat walafiat. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita bersama-sama berdoa memohon kepada Allah supaya kita semua diberi ilmu yang bermanfaat. Mari bersama-sama berdoa dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke anak-anakku, coba dibuka buku Al-Islamnya halaman 109 ya. Di halaman 109 kita akan belajar mengenai meneladani Nabi Shaleh alaihi salam. Allah mengabadikan kisah Nabi Shaleh di dalam Quran surat Al-A'raf ayat ke-73 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ila thamud akhahum salihan qala ya qaumi i'budullaha ma lakum min ilahin ghairuhu. Yang artinya, dan kami telah mengutus kepada kaum Tsamud saudara mereka Soleh. Ia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selainnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kisah atau pelajaran yang kita dapat ambil ya hikmahnya. Di sini mari kita simak cerita ya yang ada di dalam buku ini mengenai keteladanan Nabi Shaleh alaihi salam. Nabi Shaleh alaihi salam adalah putra Ubaid bin Jabir bin Tsamud. Jadi Nabi Shaleh termasuk suku Tsamud. Beliau adalah keturunan ke-6 dari Nabi Nuh alaihissalam. Kaum Tsamud menempati daerah bekas negeri kaum Ad yang telah hancur. Negeri itu terletak di antara Hijaz dan Syam, di sebelah tenggara Madian. Kaum Tsamud membangun rumah-rumah mereka di bukit-bukit pegunungan. Kehidupan mereka penuh kemakmuran dan kebahagiaan. Tetapi sayang, mereka adalah penyembah berhala seperti halnya kaum Ad. Karenanya mereka berperangai buruk dan berbuat kejahatan, sombong dan congkak. Nabi Shaleh menyeru kaumnya supaya menyembah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa. Dijelaskan kepada mereka bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan dan mematikan, melimpahkan rahmat dan karunia-Nya. Maka diajaknya kaum Tsamud untuk bertaubat dan berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala dosa yang telah mereka lakukan. Seruan Nabi Shaleh alaihi wasallam tidak dihiraukan. Kaum Tsamud ternyata sangat durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka berkata, sesungguhnya kamu adalah salah seorang di antara mereka yang kena sihir. Kamu tidak lain adalah manusia seperti kami. Maka datangkanlah mukjizat jika kamu termasuk orang-orang yang benar. Surat Asy-Syu'ara ayat 153 sampai 154. Kepada setiap rasulnya Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan berupa mukjizat. Mukjizat Nabi Shaleh alaihi wasallam adalah dapat mengeluarkan seekor unta betina dari sebuah batu besar di balik sebuah bukit. Unta itu mengeluarkan air susu yang dapat diminum oleh banyak orang. Nabi Shaleh berpesan kepada kaumnya agar jangan mengganggu unta itu. Tetapi karena durhaka dan tak percaya, kaum Tsamud kemudian mengusik unta tersebut. Peringatan Nabi Shaleh alaihi wasallam tidak mereka hiraukan. Tindakan mereka sudah melampaui batas. Dengan beraninya mereka menyembelih unta itu. Setelah itu mereka datang kepada Nabi Shaleh seraya berkata, jika benar engkau utusan Allah, buktikan ancamanmu berupa siksaan Allah itu. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada kaumnya,
kamu akan menyaksikan dan merasakan azab Allah dalam beberapa hari lagi. Sebelum azab itu datang, Nabi SAW beserta orang-orang yang beriman diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk pergi meninggalkan kota tempat tinggal mereka. Tiba-tiba bumi tergoncang. Tiba-tiba bumi berguncang dan petir pun menyambar dengan dahsyat, sehingga kaum Tsamud mati dan binasa semuanya. Di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 78, Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang peristiwa itu dengan firman-Nya yang artinya, karena itu mereka ditimpakan gempa, maka jadilah mereka mayat-mayat yang bergelimpangan di tempat tinggal mereka. Azab Allah Subhanahu wa taala telah menghancurkan negeri Tsamud. Nabi SAW dan pengikutnya yang beriman kemudian pindah ke negeri Hadrol Maut. Menurut riwayat, mereka yang terlepas dari azab Allah itu berjumlah 120 orang. Mereka hidup di tempat yang baru sampai ajal datang. Kesimpulan dari hikmah kisah Nabi Shaleh alaihi wasallam yaitu 1. Nabi Shaleh alaihissalam adalah keturunan Tsamud bin Amir bin Imran bin Iram bin Sam bin Nuh. Umat Nabi Shaleh alaihissalam adalah kaum Tsamud, kaum yang sombong dan durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya Allah Subhanahu wa taala mendatangkan azab kepada mereka. Ketiga, setiap rasul memiliki mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Mukjizat Nabi Shaleh adalah keluarnya seekor unta betina keluar dari sebuah batu besar di balik sebuah bukit. Allah mengazab kaum Tsamud karena kekafiran mereka, sedangkan Nabi Shaleh dan para pengikutnya yang beriman diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada kata-kata mukjizat ya. Mukjizat adalah keistimewaan luar biasa yang diberikan Allah kepada Rasulnya sebagai bukti kerasulannya. Ya, itu ya anak-anak ya, kisah Nabi Shaleh alaihi wasallam ya. Jadi Nabi Shaleh itu adalah apa? Keturunan dari Tsamud bin Amir bin Iram bin Sam bin Nuh ya. Masih kaum apa? Tsamud ya. Jadi kaumnya itu membangkang, nggak percaya bahwasanya apa yang mereka lakukan itu salah ya. Mereka menyembah berhala, menyembah patung ya. Sudah diperingatkan oleh Nabi Allah, Nabi Shaleh, tetapi mereka tetap apa? Tetap tidak percaya ya anak-anak, dan menuduh bahwasanya Nabi Nuh itu kena sihir ya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memberikan mukjizat kepada Nabi Shaleh, bisa mengeluarkan ya unta dari bukit yang besar ya, di balik bukit. Jadi unta betina itu air susunya bisa apa? Bisa mencukupi kebutuhan kaum Tsamud tersebut ya. Itu diantara salah satunya. Satu ekor unta bisa apa? Susunya bisa mencukupi seluruh kaum Tsamud ya. Akan tetapi berhubung kaum Tsamud yang durhaka, yang hatinya sudah terkunci ya, sudah mati hatinya, tidak apa? Tidak mengetahui kebenaran ya. Oleh karena itu unta tersebut ya diburu ya, diburu dan apa? Dimatikan ya oleh kaum Tsamud yang durhaka itu. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala ya memberikan azab kepada kaum Tsamud yang durhaka itu dengan apa? Dengan bumi berguncang ya, dan petir yang menyala-nyala. Bagaimana itu? Coba kalau kita aja ya hujan, pada waktu hujan habis itu ada petir gemuruh, kita kan terasa apa? Merasa takut ya anak-anak ya. Merasa takut. Oleh karena itu kita bisa membayangkan bagaimana dahsyatnya bumi berguncang ya. Gempa bumi yang sangat dahsyat, petir bergejolak, dan akhirnya apa?
Kaum Tsamud yang durhaka kepada Allah diazab ya, dan akhirnya apa? Mereka semua binasa. Terus di sini ada teladan ya dari kisah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sikap berani ya, yaitu berani bertanya, berani berkata benar, berani menyampaikan pendapat, berani membela kebenaran ya, dan sikap pantang menyerah yaitu giat belajar, giat menuntut ilmu, dan giat bekerja. Yang perlu diingat, kesabaran dan sikap pantang menyerah yang dimiliki Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hendaknya kita jadikan teladan ya, kita menjadi orang Islam, orang yang beriman. Insya Allah kita harus bisa bersabar ya, kita harus latihan bersabar dan tidak pantang menyerah ya. Terus kaum yang membangkang perintah Allah dan Rasulnya pasti akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, itu pasti ya. Karena kalau kita sudah sampai tidak percaya kepada Allah atau musyrik, maka di bumi mana kita akan tinggal ya? Karena bumi, langit, dan seluruhnya itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah kalau kita tidak percaya kepada Allah, kita tidak beriman kepada Allah, kita tinggal di mana? Ya. Oleh karena itu, kita harus harus beriman, harus percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjalankan semua perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Yang ketiga, sesungguhnya janji dan ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap kaum pembangkang adalah nyata atau benar adanya ya. Jadi janji Allah itu pasti benar. Barang siapa yang berbuat kebaikan, maka Allah akan juga berbuat baik kepada mereka, dan apabila mereka berbuat jahat, maka Allah akan membalas apa yang telah mereka kerjakan, kecuali mereka bertaubat ya, karena Allah Maha menerima taubat, Maha pemaaf ya anak-anak ya. Kalau kita berbuat salah, kita harus segera mengakui bahwa perbuatan kita salah dan tidak mengulangi lagi, dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, dan meminta maaf kepada orang yang sudah kita sakiti ya anak-anak ya. Oke, untuk tugasnya anak-anak yaitu di halaman 114 ya. Halaman 114 dan 115 ya, Romawi A, B, dan C ya anak-anak. Dikerjakan di buku tulis. Itu yang dapat Ustadz sampaikan. Ustadz mohon maaf bila ada kata yang salah. Ustadz akhiri dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.